Insya Allah hari Jumat tanggal 23 bulan September akan diadakan aksi bela rakyat kedua dengan tuntutan yang sama. 1. Turunkan BBM. 2. Turunkan harga bahan pokok. 3. Tegakkan supremasi hukum. Insya Allah aksi akbar 2 akan lebih banyak turun bersama-sama rakyat. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa, pelajar, para buruh, ojol, taksi online, para pekerja, para pedagang, buruh, guru, wartawan, dan semua apapun status Anda semua, bahwa kita semua terdampak dengan kenaikan harga BBM yang sangat mencekik rakyat, terutama rakyat lapisan bawah. Oleh karena itu, mulai hari ini masih ada waktu, terus kita gaungkan, terus kita viralkan. Setiap waktu, setiap hari, masukkan flyer-flyer, pengumuman aksi tersebut di grup-grup, entah itu apapun grup medsos, supaya rakyat, supaya umat, supaya seluruh elemen lapisan masyarakat ikut mensukseskan, ikut hadir untuk aksi akbar jilid 2. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua awak media yang sudah hadir undangan kami di sore ini untuk konferensi pers terkait persiapan aksi Akbar 2, aksi bela rakyat 2 dari GNPR, yang nanti akan disampaikan bagaimana arahan untuk aksinya, kemudian juga akan dijelaskan tentang teknis untuk aksi dari korlap kita. Korlap kita yang aksi akbar ini ada dua. Yang pertama adalah Buya Hussein, ini beliau di sebelah kiri saya. Yang kedua Bang Buyung, beliau dari kegiatan Keluarga Besar Alumni UI. Kemudian ada juga tokoh-tokoh ormas di kita yang bergabung, ratusan ormas dan komunitas. Juga ada dari ojolnya nih, Bang Iwan. Kemudian mahasiswa dan ulama apalagi terdepan dalam Nahi Munkar atau Hisbah. Sehingga hari ini akan dijelaskan, diarahkan oleh GNPR. Silakan ke Habib Muhammad untuk berikan pengarahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kami mewakili GNPR, yaitu Gerakan Nasional Pembela Rakyat, mengumumkan sebagai komitmen kami untuk terus mendedikasikan untuk senantiasa membela rakyat dalam aksi bela rakyat. Ya, kemarin sudah berlangsung Akbar 1, aksi bela rakyat pertama. Insya Allah hari Jumat tanggal 23 bulan September akan diadakan aksi bela rakyat kedua dengan tuntutan yang sama. 1. Turunkan BBM. 2. Turunkan harga bahan pokok. 3. Tegakkan supremasi hukum. Insya Allah aksi akbar 2 akan lebih banyak turun bersama-sama rakyat. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Untuk jam waktu setelah sholat Jumat, kita kumpul semua lokasi di depan Istana Negara, karena di aksi kedua ini kami berharap agar tuntutan kami betul-betul sampai, agar tuntutan ini, 3 tuntutan rakyat, betul-betul didengar oleh pemimpin negara yang mereka digaji oleh uang rakyat, yang mereka hidup untuk membela kepentingan rakyat. Maka kami meminta di aksi Akbar 2 agar rakyat disambut, agar rakyat betul-betul diterima,
betul-betul mendapatkan sambutan yang selayaknya sebagai para pejabat. Jadi sekali lagi diingatkan, aksi Akbar 2 pada tanggal 23 September hari Jumat, waktunya ba'da sholat Jumat. Kita sama-sama kumpul di Istana Negara bersama-sama untuk suarakan daripada aspirasi rakyat. Selanjutnya bisa kita serahkan kepada Korlap Buya Husein untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Silakan Bu Husein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, waktu terus berjalan, aksi tinggal menghitung hari. InsyaAllah sebagaimana tadi dijelaskan oleh Habib Muhammad, bahwa aksi kita yaitu aksi bela rakyat disingkat dengan Akbar, yaitu Akbar yang kedua. Setelah Akbar yang pertama pada tanggal 12 September yang lalu, insya Allah hari Jumat besok kita pada tanggal 23 September akan mengadakan aksi 2309, aksi bela rakyat yang kedua. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa, pelajar, para buruh, ojol, taksi online, para pekerja, para pedagang, buruh, guru, wartawan, dan semua apapun status Anda semua, bahwa kita semua terdampak dengan kenaikan harga BBM yang sangat mencekik rakyat, terutama rakyat lapisan bawah. Oleh karena itu, mulai hari ini masih ada waktu, terus kita gaungkan, terus kita viralkan. Setiap waktu, setiap hari, masukkan flyer-flyer, pengumuman aksi tersebut di grup-grup, entah itu apapun grup medsos, supaya rakyat, supaya umat, supaya seluruh elemen lapisan masyarakat ikut mensukseskan, ikut hadir untuk aksi Akbar Jilid 2. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Dan kami menghimbau, karena aksi kita adalah aksi damai, kami menghimbau kepada para peserta aksi, jangan membawa anak di bawah umur. Juga tidak boleh kita membawa senjata tajam. Silakan bagi mak-mak yang mau membawa peralatan dapurnya, karena memang mak-mak yang sangat terdampak dengan kenaikan BBM. Untuk itu kami sekali lagi mengingatkan bahwa tuntutan kita sama seperti aksi bela rakyat pertama. Yang pertama yaitu turunkan harga BBM. Kedua, turunkan harga-harga, bukan hanya sembako tapi semua harga, karena dari kenaikan BBM ini semua harga barang dan jasa semuanya kena efek dominonya. Kemudian berikutnya ketiga yaitu tegakkan supremasi hukum. Kita ketahui bahwa hukum berjalan di tempat alias mandul, seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita menuntut kepada aparat yang berwenang agar mereka betul-betul menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka, karena mereka digaji, mereka seragam mereka, apapun yang mereka miliki, semua itu berasal dari rakyat. Takbir! Dan akhirnya kami mengajak sekali lagi agar kita sama-sama mensukseskan Akbar, aksi bela rakyat 2, karena ini adalah aksi dari kita, oleh kita, dan untuk kita, demi kemuliaan, demi penghormatan, demi negara yang kita cintai ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita jangan dijajah. Yang jelas-jelas kita merdeka, namun kita masih dijajah, khususnya oleh oligarki. Takbir! Akhirnya saya selaku Korlap meminta kepada antum semua doa, juga dukungan, agar aksi besok berjalan dengan tertib, damai, dan mudah-mudahan semua tuntutan kita diijabah, dikabulkan, serta dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan
keberkahan, dan akhirnya Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Demikian saya selaku Korlap, Koordinator Lapangan Aksi Akbar 23 September, mudah-mudahan aksi kita betul-betul kita jalani dengan hati yang ikhlas untuk semata-mata kita menolong umat, untuk membela umat yang telah dizalimi oleh rezim yang luar biasa ini. Akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila acara ini banyak kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari panitia pengarah sudah menyampaikan aksi 23 September. Begitu juga dari Korlap. Kami buka untuk kesempatan sekarang ini 3 penanya akan menanyakan dari awak media. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Baik, tolong dibantu. Yang mana dulu? Itu sebelah kanan. Silakan. Oh ya, silakan. Sebutkan namanya dari media apa ya? Selamat sore Bang, Erwin dari media Indonesia Raya.id. Ingin saya tanyakan Bang, estimasi masa yang akan turun pada aksi nanti berapa? Terus dari ormas mana aja Bang? Terima kasih. Oke, estimasi masa. Ada lagi dari apa? Estimasi masa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari idnews.com. Saya mau tanya begini. Tadi kan dibilang bahwa aksinya ini di depan Istana Negara. Sementara kemarin kita tahu di aksi yang pertama itu jalan-jalan semua ke istana itu di blokade, sehingga nggak bisa tembus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa menembus blokade itu sampai ke depan istana? Atau nanti hanya seperti biasa di patung kuda? Lalu yang kedua pertanyaan saya, evaluasi dari aksi yang pertama itu apa ya? Terus apakah nanti ada perbedaan antara aksi yang pertama dan yang kedua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, silakan. Jojo. Nah, ini. Saya dari majalah Keadilan. Namanya? Olang. Oke. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya agak sama, tapi mau mempertegas saja. Ini kan aksi kedua ya Bang ya, Ya. dari aksi yang pertama. Nah, mengapa dilakukan aksi yang kedua kali lagi? Padahal tuntutan itu tuntutan sama. Nah, apa dorongannya? Mengapa apakah nanti aksi ini akan terus berlanjut, tidak hanya 2 kali? Apakah pemerintah itu sendiri dia harus menjawab segala tuntutan itu? Nah, ini kan tuntutannya juga langsung kepada pemerintah. Kenapa tidak melalui jalur konstitusi, misalnya ke DPR RI? Apakah sudah bertemu ke sana, ke DPR itu sendiri, atau hanya melalui parlemen jalanan seperti ini? Terima kasih banyak Bang. Ke Korlap dulu, silakan untuk estimasi masa dan yang lainnya. Untuk estimasi masa sebagaimana yang kami layangkan ke Polda Metro Jaya, kurang lebih 1.000 orang dari berbagai macam ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Ada berapa jumlah ormas? Yang kurang lebih sekitar hampir 126 ormas. Ya, mudah-mudahan dari ormas-ormas yang tergabung di dalam GNPR ini mereka bisa hadir. Dan bagi yang belum bergabung di GNPR ini, kami berharap agar semua ormas ini bisa bergabung, karena kita adalah suatu wadah nasional dalam rangka Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Kurang lebih pertanyaan pertama. Jumlah sudah, ada yang mau menambahkan? Untuk kenapa ada aksi kedua? Sebenarnya kalau pertanyaannya ada 2 tadi. Satu, bagaimana seperti aksi yang akbar kemarin, yang pertama sudah dibarikade, itu memang adalah resiko ya. Walaupun izin sudah kita sampaikan, itu adalah hak aparat untuk membarikade sedemikian rupa. Makanya kita tidak pernah punya rencana yang sudah kita rencanakan, tapi paling tidak ya kita nanti lihat di lapangannya bagaimana gitu ya.
Tapi kalau mengenai kenapa ada aksi yang kedua, karena pemerintahnya masih mendadak. Ya, dari mulai presidennya, kabinetnya, semuanya tidak sensitif menanggapi demo yang sudah berhari-hari sampai saat ini tidak mendapat respon yang positif. Ya, selama pemerintah masih begitu ya kita akan melakukan aksi terus, tidak akan menyerah. Karena ini yang kita perjuangkan bukan isi perut kita atau masalah kita pribadi, tapi ini kan masalah hajat masyarakat banyak, rakyat yang menderita. Itu. Terima kasih. Baik, sudah terjawab semua ya, sudah cukup. Kita buka lagi. Yang mana yang belum? Yang DPR. DPR ada yang mau jawab? Jadi ada yang mau jawab silakan. Jadi keputusannya untuk minyak kita dari pemerintah yang bukan langsung presiden bahkan menterinya bersama beberapa orang ya, kita saksikan semua, bahkan awak media lebih tahu duluan daripada kami. Yang kedua DPR kita juga saksikan bersama bagaimana saat diskusi BBM PKS walkout yang lain merayakan ulang tahun DPR sekaligus merayakan ulang tahun siapa saya nggak tahu, ini ada di media ya, silakan dibuka. Mungkin itu ya untuk terkait dengan DPR MPR. Ada lagi 2 pertanyaan, silakan. Silakan. Mohon maaf, mau bicara? Iya, silakan. Tapi Anda minta tolong dengan hormat, antum minta maaf dulu tadi. Kalau antum nggak minta maaf, jangan bicara. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Maka justru itu ente minta maaf. Udah nggak usah panjang-panjang. Ya. Ente minta maaf, ente maki-maki depan orang banyak tadi. Maaf. Ente tidak menghormati orang yang lagi mimpin rapat tadi. Sangat menghormati. Ya, ente ucapin sekarang. Ya, kullu. Ya, ente ucapin sekarang. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sekarang udah minta maaf belum? Sudah ini tadi. Mana ente sebutin? Masa diulang-ulang? Loh, iya, ente bilang saya minta maaf pada siapa tadi yang itu siapa tadi? Nanti, mana? Mana? Itu mana dimaki-maki dengan sabarnya diam tadi? Mana? Iya. Kurang adab dia memang. Ambil aja mic-nya. Kalau masih bilang kurang ajar, mic-nya ambil aja. Iya. Sini. Baik, dari media asli nih, media. Karena kita berharap kalau ditanyakan dipahami sehingga bisa menyebarkan, memviralkan, menyampaikan kepada masyarakat wilayah. Ada? Kalau ada kita tutup. Oh, jangan nama dulu, yang lain kasih kesempatan. Soal pengamanan aja Pak, gimana nanti? Pengamanan kita sudah ada protapnya, insyaallah ya, sudah protapnya. Jawabannya itu ya. Ya, silakan Ibu. Dari sebutkan dari namanya siapa, dari media apa? Dari media Fajar Metro. Saya menanyakan tuntutan untuk harga BBM itu apakah berapa persen, 50%, apa seperti semula lagi? Begitu, hanya itu saja. Baik, baik. Ada yang mau jawab? Jadi yang kita harapkan itu adalah kembali ke harga awal. Tadi sudah dipresentasikan oleh para narasumber, bahkan diberikan ilustrasi ada beberapa produk dari luar negeri yang punya beroperasi di Indonesia itu jauh lebih murah. Jadi kita berharap pemerintah mengembalikan seperti harga semula. Itu Bu. Nah tadi sekaligus saya menjawab ya, karena tadi pertanyaan yang mengenai kenapa tidak ke gedung DPR. Saya akan menjawab karena kita memang memperjuangkan teritura ya. Yang pertama adalah kenaikan BBM, yang kedua adalah kenaikan barang-barang, yang ketiga adalah supremasi hukum. Kita dalam arti kata melalui perwakilan pengacara kilometer 50 itu telah meluncurkan surat ke DPR RI khususnya Komisi 3 sejak 19 Agustus sampai hari ini. Mereka belum berani menerima pengacara-pengacara kita. Jadi ini tolong diliput dan dimuat. Sampai hari ini kita masih menunggu. Jadi wakil rakyat ini benar-benar yang pernah saya bilang adalah sangat sudah mandul, ya, dan justru malah dimandulkan. Jadi mau kemana kita menyampaikan seluruh aspirasi rakyat ini kalau aspirasinya sudah tidak bisa melalui DPR RI. Jadi kita masih menunggu. Jadi saya khawatir
Kalau seandainya kita terpecah antara pemerintah, istana dan ke DPR, nanti kedua-duanya akhirnya tidak mencapai target yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah cukup semua. Tolong disampaikan semua pesan kami untuk ajakan bersama-sama berjuang bersama rakyat dengan wadah GNPR. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh awak media atas kerjasamanya. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, mama, ojol, mahasiswa, para pejuang yang sudah bergabung dengan kita, para pejuang di medsos. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita. Kita tutup. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pandu acara. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.